Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sini dalam rangka sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2019 tentang hari jadi Kabupaten Banjarnegara dan Perda nomor 1 tahun 2022 tentang lambang daerah. Jadi ada dua perda. Satu perda ini di 2019 sudah lama diundangkan. Jadi di 2019 ini sudah diundangkan pada tanggal 25 Maret 2019. Jadi sudah 3 tahun, dan yang satunya diundangkan pada tanggal 1 di 2002. Jadi ini baru ya, dari 2002. Jadi ada satu hal yang perlu di sini. Yang pertama, hari jadi Kabupaten Banjarnegara terdapat perubahan dari tanggal 22 Agustus menjadi tanggal 26 Februari, dan lambang daerahnya juga demikian. Mengapa demikian? Di sini sudah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian dua narasumber ahlinya ahli. Yang satu adalah Bapak Agus Junedi, sarjana sosial magister manajemen, Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara, selaku yang mendegani yang mengawal, yang mempunyai ide di dalam pansus penyusunan perda ini. Dan yang satu adalah Ibu Ardiana Ratna Kumalasari, selaku perancang perundang-undangan pada bagian hukum Sekda Kabupaten Banjarnegara. Ini nanti dua narasumber ini akan menyampaikan mengapa terjadi perubahan barangkali seperti itu, dan sudah barang tentu bahwa satu produk hukum harus disosialisasikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Asisten tentang penyebar luasan peraturan perundang-undangan. Jadi ada satu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan produk hukum yang telah dibuatnya. Untuk mempersingkat waktu, barangkali nanti langsung saja dua materi. Yang pertama, Perda nomor 6 tahun 2019 tentang hari jadi Kabupaten Banjarnegara, dan Perda nomor 1 tahun 2002 tentang lambang daerah Kabupaten Banjarnegara akan disampaikan secara bergantian. Untuk waktu yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ardiana Ratna Kumalasari. Nanti waktunya kurang lebih 1 jam, disambung sama Pak Agus. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kira itu nanti dilanjut dari Mbak Ratna, langsung saja dilanjut Bapak Agus. Waktunya kurang lebih 1 jam. Ya, 1 jam berdua saling mengisi, barangkali seperti itu kan. Nanti saling mengisi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 1 jam, sehingga estimasi waktunya nanti jam 12 atau lebih sedikit bisa dapat selesai agenda sosialisasi pada hari ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu, monggo Mbak Ardiana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Mbak Ardiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi produk hukum daerah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019 tentang hari jadi Kabupaten Banjarnegara, dan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2019. Mas. Peraturan daerah ini sebetulnya sangat tipis. Yang perdanya itu hanya ada 8 pasal, dan perbuknya itu hanya ada 9 pasal.
Lanjut Mas. Tujuan di asas kenapa peraturan perundang-undangan dibentuk, yaitu yang pertama asas Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua ketertiban dan kepastian hukum. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kepastian dan ketertiban dan kepastian hukum itu mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Lanjut Mas. Ini karena tipis sekali Bapak Ibu, hanya ada 8 pasal, jadi mungkin tidak terlalu lama. Untuk tujuannya, kenapa sih hari jadi itu ditetapkan dengan peraturan daerah? Yang pertama adalah untuk mendorong dan meningkatkan pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi. Dan yang ketiga, untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata dan partisipasi masyarakat. Dulu ketika peraturan perundang-undangan ini jadi, Kabupaten Banjarnegara menggelar peringatan yang terbaru, yaitu pada tanggal 26 Februari dengan pertunjukan yang sangat luar biasa. Namun beberapa tahun kemudian, satu tahun kemudian ada pandemi dan peringatan hari jadi itu dilakukan secara virtual. Oke, lanjut Mas. Nah, kenapa sih hari jadi itu diubah? Jadi pada zaman dahulu kala Raden Joko Kaiman atau Adipati Merapat dan diangkat oleh Sultan Pajang menjadi Adipati Warga Utama II, menggantikan mertuanya Adipati Warga Utama I, dan dikenal dengan Adipati Wirasaba IV yang berkuasa pada tanggal 28 Ramadan atau 22 Februari. Pada malam itu beliau membagi kekuasaannya menjadi 4, dan untuk Banjar Petambakan didirikan pada tanggal 1 Syawal, dibagi pada tanggal 1 Syawal 978 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Februari 1571. Pada peristiwa sejarah ini dibagi dari 4 wilayah. Yang pertama Banjar Petambakan yang diberikan kepada Kiai Ngabei Wirayuda, kemudian Merdet diberikan kepada Kiai Ngabei Wirokusumo. Ini bukan Merden sini ya, tapi Merden tempatnya ada di Purbalingga. Jadi kemarin beberapa kali pembahasan ada yang berpendapat kalau Merden ini letaknya di sini, di Merden Banjarnegara. Kemudian untuk Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabei Wargojoyo. Nah, sedangkan beliau menetapkan Banyumas sebagai pusat pemerintahan yang baru. Lanjut Mas. Nah, untuk peringatannya di dalam peraturan Bupati nomor 5 tahun 2020 yang sebagai tindak lanjut dari perda ini diatur peringatan hari jadi. Nah, untuk peringatan hari jadi dilaksanakan oleh panitia penyelenggara. Apa aja sih peringatannya? Yang pertama ziarah dan anjang sama kematan bupati, yang kedua malam tirakatan, yang ketiga kirap dan prosesi hari jadi, dan yang keempat hari jadi, dan yang kelima kegiatan lainnya. Untuk hari jadi tahun 2022 kemarin ada tambahan kegiatan masuk ke angka 5, yaitu sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan di Pendopo di Payudha Negara. Karena ini singkat sekali, saya mohon izin kepada Bapak Ibu, kenapa sosialisasi peraturan perundang-undangan ini perlu dilaksanakan. Saya mohon izin memberikan satu materi lagi ya Bapak Ibu, mohon berkenan.
Esok. Oke, saya belum kenalan ya. Saya namanya Adiana Ratnakumalasari. Saya sudah 13 tahun di bagian hukum. Sekarang saya berkedudukan sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli muda, dan kemungkinan ahli muda sampai tua Bapak Ibu, karena kita tidak bisa naik ke jenjang selanjutnya kalau peraturan perundang-undangannya belum ada perubahan. Dirubah sendirian sama. Ahli muda sampai tua memang aturan yang terbaru seperti itu. Kepengennya sih bikin sendiri, tapi nggak boleh ya. Nah, dasar hukum pembentukan produk hukum daerah ada 4. Yang pertama, undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah beberapa kali diubah. Yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu tentang cipta kerja, di mana undang-undang ini merubah banyak sekali peraturan perundang-undangan, sekitar 87 peraturan perundang-undangan, dan menerbitkan sekitar 21 peraturan pelaksana. Namun sayang sekali pada perjalanannya ini digugat oleh Mahkamah Konstitusi dan ini menjadi inkonstitusional bersyarat. Karena dalam pembentukannya memang Undang-Undang Cipta Kerja ada salah satu yang tidak dipenuhi, yaitu melibatkan peran serta masyarakat. Dan ada juga pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentang Omnibus Law yang sebelumnya belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Nah, untuk dasar hukum yang kedua yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ini sebagai tindak lanjut dari gugatan MK yang tadi menyatakan konstitusional bersyarat, di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini sudah mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Kemudian yang dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Kemudian yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Nah, sekarang pengertian apa sih itu peraturan perundang-undangan? Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk produk hukum daerah ini ada yang berupa peraturan, ada perda, perbu, peraturan bersama kepala daerah, kemudian peraturan DPRD, dan ada yang berbentuk keputusan. Keputusan itu antara lain keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD. Nah, ini jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada 7 jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945 Undang-Undang Tentang MPR, kemudian Undang-Undang Nomor Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sekarang
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini materi muatannya. Materi muatan perda, perkada, perdes itu berbeda-beda, tidak sama, dan sasarannya juga berbeda. Untuk urusan pemerintahan yang diatur juga ini sudah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di situ mencantumkan ada beberapa urusan yang memang menjadi urusan pemerintah daerah, dan ada beberapa urusan yang tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Salah satunya urusan agama, kemudian politik, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Larangan perda dan perkada ini sama sebetulnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak boleh bertentangan juga dengan kesusilaan. Ketika perda dan peraturan bupati yang kita bentuk itu bertentangan dengan tiga hal itu, maka gubernur selaku wakil pemerintah pusat akan membatalkan peraturan perundang-undangan itu. Dulu kita juga sudah pernah ada peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah ada satu. Kemudian terbit undang-undang ini, dan sekarang yang bisa membatalkan peraturan daerah hanya gubernur. Nah, ini tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk perencanaan peraturan daerah dimulai dari penyusunan Properda. Properda itu disusun antara bupati dengan DPRD, dilaksanakan sebelum penetapan APBD, dan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan untuk undang-undang itu ditetapkan dalam waktu 5 tahun yang disebut prolegnas. Nah, ini untuk Properda. Nah, ada juga dalam Properda selain perda-perda yang akan dibentuk, kita juga harus menetapkan perda-perda kumulatif terbuka. Di antaranya yang pertama APBD, kemudian RT RW, pembentukan kecamatan, dan pembentukan desa. Bisa juga ada yang tindak lanjut dari keputusan MA, itu dimasukkan ke kumulatif terbuka. Untuk perda di luar Properda ini juga bisa dilaksanakan ketika ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini untuk perencanaan penyusunan Properda. Ini sebetulnya sama, Properda dan peraturan DPRD. Ini sebetulnya sama dengan Properda. Sebetulnya untuk Properda itu disusun oleh kepala perangkat daerah dalam waktu 1 tahun. Kadang kita dalam penyusunan peraturan bupati itu sekarang karena penjabat bupati ya bukan definitif, kita harus melalui tahapan izin Kemendagri, dan sebelum izin Kemendagri kita harus melaksanakan fasilitasi dan harmonisasi. Untuk bisa difasilitasi dan diharmonisasi, kita harus melampirkan Properda itu isinya tentang judul-judul peraturan bupati yang akan disusun dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini untuk penyusunan peraturan daerah dilaksanakan berdasarkan Properda seperti yang tadi saya sebutkan di depan. Untuk Properda itu dapat berasal dari DPRD atau dari kepala daerah, dalam hal ini bupati. Nah, ini untuk penyusunan keterangan atau penjelasan naskah akademik. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini ada beberapa tahapan, mungkin nggak usah disampaikan. Langsung saja ke. Nah, ini tahapan yang tadi. Rancangan perda yang telah disiapkan
disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan. Kemudian apabila dalam masa sidang yang sama ada perda yang judulnya sama yang diusulkan oleh Bupati dan DPRD, maka yang dibahas adalah perda inisiatif DPRD. Ini pernah terjadi di Banjarnegara ketika inisiatif DPRD dan eksekutif menyusun perda tentang haji, penyelenggaraan ibadah haji dan tentang koperasi. Perda yang dibahas adalah perda yang dari inisiatif DPRD. Nah, ini untuk penyusunan pergub hampir sama, hanya saja lingkupnya hanya untuk kabupaten dan tidak dibahas di DPRD. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Bukan hanya ada teknik sipil, teknik arsitektur, ini juga ada tekniknya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sudah disebutkan bahwa untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan metode omnibus. Sekarang mungkin Bapak Ibu tanya, omnibus itu apa sih? Kok kemarin ramai sekali di TV ya, atau di media-media. Omnibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat metode penyusunan baru, kemudian materi muatannya lebih lengkap. Jadi dalam istilah asingnya itu ada bis besar yang nanti di dalamnya itu untuk menampung beberapa banyak penumpang yang di situ. Jadi tidak hanya mengatur secara sempit, tapi bisa aturan lebih teknis diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan. Jadi yang selama ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hal sama, tapi dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan adanya metode omnibus ini kita bisa menyusun peraturan perundang-undangan hanya cukup satu peraturan perundang-undangan. Nah, ini dalam metode omnibus juga untuk penyusunan peraturan perundang-undangannya, nanti peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dicabut dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru dengan metode omnibus. Nah, ini untuk pembahasan peraturan daerah. Yang pertama, pembahasan dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, kemudian dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Ada tingkat pembicaraan 1, 2, kemudian dilakukan dalam rapat komisi, pansus, atau alat kelengkapan yang lain. Dan yang selanjutnya, rancangan peraturan DPRD dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan bersama oleh DPRD dan Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Ini jadi ketika mau dibahas tapi nggak jadi, bisa ditarik. Nah, ini untuk tahapan pembahasan raperda. Pembahasan raperda untuk masa Bupati ketika bukan definitif itu sangat panjang. Yang pertama itu kita harus minta izin dulu ke Mendagri. Kemudian kita mintakan harmonisasi ke Kemenkumham. Setelah hasil harmonisasi keluar, kita baru menyampaikan ke DPRD, kemudian kita bahas dalam pansus. Setelah pembahasan tingkat 1, kita mintakan fasilitasi untuk perda yang bukan APBD, RT/RW dan pajak retribusi. Kemudian kita mintakan evaluasi untuk perda APBD, RT/RW atau pajak retribusi. Untuk evaluasi sendiri untuk perda APBD itu dilaksanakan di provinsi. Kemudian untuk evaluasi perda pajak retribusi dilaksanakan oleh 3 unsur. Yang pertama dari Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan yang ketiga dari Biro Hukum Provinsi. Setelah perda ini sudah dievaluasi atau harmonisasi, masih ada satu tahapan lagi, yaitu persetujuan bersama DPRD. Setelah persetujuan bersama itu keluar, kita baru mohonkan nomor register ke Biro Hukum.
tidak hanya panjang tapi jauh, karena juga harus melewati beberapa kementerian, dan untuk perda pajak retribusi itu bisa memakan waktu 1-2 tahun untuk ditetapkan. Sedangkan untuk perda-perda yang lain, karena bupati kita masih PJ, bisa sampai 1 tahun. Untuk tahun ini saja kita belum menetapkan perda yang sudah ditetapkan dalam Prokom Perda. Nah, ini untuk tahapan tuntasan perbuk sama seperti perda hampir sama, hanya saja lebih singkat karena kita hanya melalui harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian fasilitasi di Biro Hukum, dan yang ketiga kita harus minta persetujuan penandatanganan ke Kementerian Dalam Negeri. Ini waktunya sekitar 2-3 bulan kalau normal seperti itu. Nah, ini untuk penetapan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Nah, Bupati itu harus menghubungkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak persetujuan bersama. Gimana sih kalau Bupati tidak mau menandatangani? Tetap sah selama 30 hari itu tidak menandatangani, nanti dalam peraturan perundang-undangan itu dicantumkan kalimat peraturan daerah ini dinyatakan syah. Nah, ini pengundangan ini semua peraturan daerah dan peraturan bupati harus diundangkan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah diundangkan di lembaran daerah, sedangkan untuk peraturan bupati di berita daerah. Penyebarluasan itu dilaksanakan dari Prokom Perda. Ketika kita menyusun Prokom Perda itu harus disebarluaskan baik oleh DPRD ataupun oleh bupati. Kemudian untuk yang kedua, Raperda juga itu harus disebarluaskan. Dan yang ketiga, perda. Ini kenapa hari ini ada acara sosialisasi peraturan perundang-undangan, karena kita melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk peraturan perundang-undangan itu harus disebarluaskan. Walaupun sebetulnya dalam hukum itu sudah ada azas yang namanya fiksi hukum. Semua orang itu dianggap tahu dengan hukum positif yang sudah ada di Indonesia. Jadi walaupun kita tidak tahu, belum membaca, tapi semua orang dianggap tahu. Itu ada azasnya, azas fiksi hukum. Nah, untuk penyusunan peraturan perundang-undangan kita harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini sudah dicantumkan tadi. Kenapa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digugat? Karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Omnibus Law. Nah, sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan ada judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Judul itu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun perundangan, penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat hanya menggunakan satu kata atau frase dan tidak esensial dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul peraturan perundang-undangan tulis seluruhnya dengan huruf kapital dan meletakkan di tengah margin. Jadi untuk judul peraturan perundang-undangan sebenarnya ada ketentuan yang lain. Judul peraturan perundang-undangan itu tidak boleh ada singkatan, jadi harus dipanjangkan. Dan untuk istilah asing harus ditulis dengan miring, tulis miring. Nah, untuk pembukaan, di contoh pembukaan ada frase dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya bisa dicantumkan dalam peraturan hukum daerah yang berupa peraturan. Untuk penetapan tidak perlu menggunakan frase dengan nama Tuhan Yang Maha Esa seperti keputusan Bupati
setelah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, di bawahnya itu ada kalimat Bupati Banjarnegara atau Kepala Desa mana. Nah, ini contohnya untuk peraturan daerah yang disebut judul itu seperti itu, kemudian pembukaan, frasa pembukaan, kemudian jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Konsideran menimbang, diawali dengan kata menimbang. Konsideran menimbang itu harus memuat 3 unsur, yaitu unsur sosiologis, kemudian filosofis, dan unsur yuridis. Yang membuat kenapa sih peraturan perundang-undangan ini dibentuk seperti itu. Nah, dasar hukum diawali dengan kata mengingat, memuat yang pertama dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Diktum ini terdiri atas kata memutuskan, kemudian menetapkan, kemudian ada pasal-pasalnya di situ. Ini contohnya konsideran, mana yang disebut konsideran, mana yang disebut dasar hukum, kemudian diktum itu seperti apa, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan itu yang seperti apa. Batang tubuh, nah ini batang tubuh itu membuat ada ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, bisa diatur ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk ketentuan pidana itu hanya bisa diatur di undang-undang dan peraturan daerah. Untuk peraturan selain undang-undang dan peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan ketentuan pidana. Nah, untuk ketentuan umum berisi batasan atau definisi yang disebutkan berulang kali dalam suatu peraturan perundang-undangan yang nanti disebutkan dalam pasal-pasalnya. Nah, ini batang tubuh, yang disebut batang tubuh, ada ketentuan umumnya, kemudian materi pokok yang diatur. Jadi setelah ketentuan umum, di situ kita bisa mencantumkan pasal-pasal yang mengatur materi apa saja yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh pengaturan dalam batang tubuh. Jadi dalam bab itu bisa dibagi lagi menjadi bagian, dan dalam bagian itu bisa dibagi lagi menjadi paragraf. Ini untuk ketentuan peralihan, tidak semua peraturan perundang-undangan itu harus mencantumkan ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini hanya disebutkan jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan tidak masalah kalau tidak dicantumkan. Ini untuk ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini sebentar lagi selesai, Pak. Rampung. Kalau sudah penutup berarti selesai. Oh, iya. Ini masih ada sedikit lagi. Kita coba yang ada makan siangnya nanti. Ada makan siang. Rasa khusus. Ini ada penjelasan juga setelah penutup tadi ada penjelasan itu juga jika diperlukan. Ketika tidak diperlukan tidak perlu. Lampiran juga diperlukan. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahasa hukum. Sebenarnya tidak ada itu bahasa hukum, Bapak Ibu. Adanya itu bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sama seperti bahasa kita sehari-hari sebetulnya. Cuman ada kaidah-kaidahnya. Selama ini memang ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan selalu ada dari Bapak Ibu mungkin yang menyampaikan bahasa hukumnya di mana. Sebetulnya nggak ada bahasa hukum, tapi adanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan sama aja sih sebetulnya. Hanya saja ini yang perlu digarisbawahi ketika kita mencantumkan hal-hal yang jamak seperti buku-buku, itu ditulisnya hanya buku. Kemudian murid-murid ditulis
jenisnya hanya murid. Jadi yang jamaah itu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Ya ada kata ulang-ulang. Nah ini, selama ini saya sering menjumpai untuk produk hukum daerah yang mungkin Bapak Ibu susun itu tidak menggunakan kaidah-kaidah seperti ini. Selama ini saya juga sering melihat ada yang menggunakan huruf Arial, Times New Roman, hurufnya itu bukan 12, hanya 12. Kemudian ada juga yang menggunakan kertasnya bukan kertas F4 tapi A5 apa itu yang kecil itu. Kebanyakan untuk proper biasanya dikecilin itu kertasnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti membutuhkan informasi tentang produk hukum, baik itu perda, perbu, atau keputusan bupati, Bapak Ibu bisa mengakses ke laman jdih.banjarnegara.co.id. Itu juga sudah saya cantumkan channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mencantumkan pelayanan JDIH di bagian hukum Sekda Kabupaten Banjarnegara. Ini sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih untuk materinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi yang saya sampaikan hari ini, bisa mengakses di Google Drive yang sudah saya cantumkan di depan. Demikian Bapak Ibu yang baru saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,